Membahas tentang superhero Marvel yang erat kaitannya dengan sihir, tentu saja kita akan ingat pada Doctor Strange dan Wanda Maximoff. Terlebih lagi keduanya muncul di film yang tayang di bulan Mei, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kekuatan sihir dari Wanda yang ditunjukkan pada series WandaVision. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke pembahasannya. Pada series WandaVision, kita akan diberi penjelasan asal-usul kekuatan dari Wanda, yang mana salah satu kekuatannya yaitu mengubah satu kota beserta penduduknya seperti sebuah serial TV dengan realitas yang dibangun sesuai dengan keinginan dari Wanda. Untuk menjaga imajinasi tersebut tidak ada yang mengganggu, dia membatasi kotanya dengan menggunakan sihir yang menciptakan semacam medan radiasi yang disebut dengan hex. But I can't guarantee the hex won't just mind wipe you as you go in. Wait, what's a hex? Oh, it's what I'm calling the anomaly because of its hexagonal shape. You've gone through the boundary twice already, Monica. The energy inside has rewritten your cells on a molecular level twice. Sedangkan Marvel sendiri mendefinisikannya sebagai Westview Anomaly. Pada dasarnya Wanda menggunakan sihirnya untuk menulis ulang realitas pada tingkat molekuler, mengubah objek dan lingkungan di sekitarnya menjadi apapun sesuai yang dia inginkan. Dan siapapun yang terkena radiasi ini akan membuatnya berpikir berada di sitkom 1970-an atau sesuai dengan periode yang dijalankan oleh Wanda. 1950s, 1960s, and now the 70s. Why does it keep switching time periods? It can't be purely for my enjoyment, can it? Namun di dunia nyata, radiasi akan merusak ikatan molekul termasuk yang ada dalam tubuh kita. Dan itu akan berakibat buruk bagi tubuh manusia. Sebelum kita bahas keterikatannya dengan dunia nyata, agar kita paham konteksnya, mari kita cari tahu apa itu radiasi. Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan bedakan ini menjadi 3 kategori, yaitu alfa, beta, dan gamma. Radiasi alfa bisa kita sebut sebagai partikel yang relatif lebih berat dan bermuatan positif. Contohnya adalah inti helium. Kemudian radiasi beta juga berupa partikel, tetapi masanya relatif lebih rendah dan bisa bermuatan negatif ataupun positif. Juga bisa disebut netral. Sedangkan radiasi gamma bukanlah partikel, melainkan sebuah gelombang karena memancarkan gelombang radiasi elektromagnetik yang sangat pendek. Kita sering mendengarnya dengan sebutan sinar gamma. Sekarang kita cari tahu radiasi apa yang digunakan dalam WandaVision. Dr. Darcy, seorang ahli astrofisikawan, menangkap frekuensi siaran dalam bentuk episode sitkom, yang kemudian Darcy menyadari bahwa mereka terhubung dan bisa menangkap 2 sinyal, yaitu sinyal TV dan sinyal CMBR. Do you know? My equipment registered an extremely high level of CMBR. That's Relic radiation dating back to the Big Bang. Yeah, entwined was a broadcast frequency. Cara kerja sinyal TV menggunakan gelombang spektrum elektromagnetik. Ada beberapa jenis spektrum elektromagnetik tergantung dengan tingkat radiasinya, dan sinyal TV termasuk dalam jangkauan gelombang radio. Dari sinilah Dr. Darcy memastikan bahwa dia menangkap sinyal TV dari dalam Westview itu berasal dari masa lalu. 1950s, 1960s, and now the 70s. Why does it keep switching time periods? Sedikit informasi bahwa cara kerja sinyal TV analog dan digital itu agak sedikit berbeda. Sinyal TV digital disiarkan dalam bentuk digital yang dikodekan dengan 0 dan 1. Sedangkan TV analog, khususnya di WandaVision, jenis sinyal TV analog yang keluar dari Westview adalah bentuk hitam putih, seperti era 1900-an. Itulah mengapa Darcy meminta TV jadul yang masih berbentuk tabung untuk bisa menangkap sinyal lebih jelas. So I had your goons pick me up a sweet vintage TV. Jika kita sudah memahami cara kerja TV, kita akan lanjut ke CMBR. Apa itu CMBR? The cosmic microwave background, or CMB, was the process that formed the first atoms in the universe almost 13.5 billion years ago. Dalam kosmologi, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis adalah radiasi termal yang mengisi alam semesta hampir secara seragam. Ruang antar galaksi dan bintang tampak sepenuhnya gelap. Hal ini ditemukan pada tahun 1964 oleh para astronom radio Amerika Serikat, Arno Penzias dan Robert Wilson, dan merupakan hasil dari penelitian yang dimulai pada tahun 1940-an. Berkat penemuan ini, mereka mendapat hadiah Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1978.
Kehadiran CMBR ini memberitahu kita beberapa hal tentang alam semesta awal. Salah satunya adalah bukti kuat adanya Big Bang. Itu karena alam semesta dulunya jauh lebih padat dan lebih panas dibandingkan dengan sekarang. Tetapi juga memberikan kita gambaran sekilas tentang seperti apa alam semesta setelah beberapa saat Big Bang terjadi. Bang. That's how it all started, around 13.8 billion years ago. The Big Bang was complete chaos, with teeny tiny particles that were mixed with energy and light. Remember those tiny particles from that first boom stage of the universe? They started grouping together, which formed atoms of helium and hydrogen, and the basic materials that later formed the first galaxies and stars. Our sun is also made of 3/4 hydrogen, while the rest is helium. 1/4? Yeah. Scientists also have some predictions as to the end of everything. But after around 400,000 years, it kept expanding, which made it more transparent. All of this encouraged releasing light we know today as the cosmic microwave background, or CMB. It's like if you turn your TV on an empty channel and switch off the cable, you'll see the static black and white dots moving on your screen. CMB is still here. Astronomers can see it through the microwave telescope. Having all this in mind, scientists got the idea that one day, the universe will simply take the opposite direction and start shrinking back, which will be known as the Big Crunch. Bagaimana cara kerja sinyal CMBR ini? Apakah kita bisa mendeteksinya? CMBR ini jelas ada di alam semesta kita. Salah satu contoh besarnya adalah lubang hitam. This is a picture of the supermassive black hole at the center of our Milky Way galaxy, known as Sagittarius A star. Atau sesuatu yang ada di sekitar kita, dulunya sering kita gunakan, yaitu walkie-talkie. Itu adalah contoh sinyal dari CMBR. Lalu untuk mendeteksinya, kita akan ambil satu contoh untuk lebih memahaminya. Jika dulu kalian mengalami TV zaman hitam putih, kalian tentunya sering disuruh oleh orang tua kalian untuk mengotak-ngatik antena kalian agar bisa mendapatkan siaran yang jelas. Jika tidak, siaran akan terlihat sangat-sangat buram. Dan apa yang kalian lihat pada saat itu adalah bentuk 1% sinyal dari CMBR yang berhasil kalian tangkap. It's like if you turn your TV on an empty channel and switch off the cable, you'll see the static black and white dots moving on your screen. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan terbesarnya. Lalu bagaimana realitas yang diciptakan oleh Wanda keluar sebagai sinyal TV dan CMBR yang tertangkap sebagai siaran episode sitcom? Look, I know it's been a crazy few years on this planet, but he's dead, right? Is it authentic? I'm not sure how to answer that. Is it happening in real time? Is it recorded, fabricated? I don't know, and I don't know. So you're saying the universe created a sitcom starring 2 Avengers? It's a working theory. What are we looking at here? Is it an alternate reality, time travel? It's a sitcom. Monica sempat mengatakan bahwa ini bukan ilusi, Wanda menulis ulang realitasnya. Jadi ketika penciptaan Westview dari versi Wanda, ini bisa kita gambarkan sebagai Big Bang. Awal terciptanya alam semesta. Alam semesta Westview yang diciptakan oleh Wanda sama-sama menghasilkan sinyal CMBR. Terlebih lagi, dia membatasi alam semestanya dengan radiasi elektromagnetik yang sangat-sangat kuat. But I can't guarantee the hex won't just mind wipe you as you go in. You've gone through the boundary twice already, Monica. The energy inside has rewritten your cells on a molecular level twice. There's no way I'm going, baby. It's too dangerous. No. Kemudian ada hex probabilitas, yaitu kekuatan sihir dari Wanda yang dapat memanipulasi atau mengendalikan kenyataan dengan memilih berbagai hasil yang berbeda. Mana yang akan terjadi dan mana yang tidak terjadi. Sehingga kekuatan tersebut bisa memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Wanda. What? No.
Marvel sendiri belum bisa memberikan definisi yang lebih jelas mengenai Higgs probabilitas ini. Singkatnya, Higgs probabilitas ini mendasar pada mekanika kuantum yang sebelumnya pernah kita bahas pada time twisternya Loki, yaitu tentang probabilitas. Jadi kita tidak akan membahas ini lebih jauh lagi. Mungkin Marvel pada intinya ingin memperjelas bahwa kekuatan Wanda ini jauh-jauh lebih kuat daripada sebelumnya, karena dia mengubah kenyataan menggunakan kekuatan sihir Higgs probabilitas. Wanda. Terakhir kita akan sedikit membahas tentang sesuatu yang menarik yang pernah dikatakan oleh Vision, the ship of Theseus. You are familiar with the thought experiment, the ship of Theseus in the field of identity metaphysics. Over time, its planks of wood rot and are replaced with new planks. When no original plank remains, is it still the ship of Theseus? If those removed planks are restored and reassembled free of the rot, is that the ship of Theseus? Both are the true ship. Well, then we are agreed. The Ship of Theseus ini adalah sebuah eksperimen pemikiran tentang sebuah objek yang apabila komponennya diganti, apakah objek tersebut masih sama atau sudah menjadi berbeda. Vision menjelaskan paradok White Vision melalui kapal Theseus, menanyakan apakah salah satu dari mereka adalah Vision jika keduanya telah direplikasi dengan cara menghilangkan sisi keaslian dari mereka. Kita akan tarik mundur ke belakang asal-usul dari The Ship of Theseus. Berasal dari Yunani kuno pada zaman Plato, masalah kapal Theseus ini mengandaikan ada sebuah kapal kuno yang disimpan di pelabuhan sebagai benda museum. Mereka menggantinya dengan papan yang baru. Setelah bertahun-tahun, setiap papannya diganti. Apakah kapal itu masih merupakan kapal Theseus? Dalam eksperimen pemikiran ini, Vision adalah kapal yang diganti, meskipun tidak ada bagian dari dirinya merupakan Vision yang asli. Kita akan menggunakan konsep teoretik tentang kausalitas sebab akibat yang membangun dasar konsep logika berpikir yang dicetus oleh Aristoteles. Teori logika Aristoteles untuk membuat identifikasi sebuah objek terdiri dari 4, yaitu penyebab material, penyebab formal, penyebab efisien, dan penyebab akhir. Sekarang kita akan mengganti contoh kapal Theseus ke manusia. Meskipun pergeseran contoh dari kapal ke manusia tidak seimbang, kita hanya akan mencoba mendorong analisa berpikir. Dengan pertanyaan yang sama, apakah jika manusia komponen-komponen pembentuknya diganti, ia masih bisa disebut dengan manusia? Untuk mengidentifikasi sebuah objek, kita perlu membangun perspektif bahwa sebuah pembentuk objek adalah komponen dan tujuannya. Dua pembentuk tersebut bernilai setara karena tidak bisa dihilangkan satu sama lain. Karena itulah ada kubu filsuf yang menganggap bahwa kapal Theseus itu masih kapal yang sama karena memiliki tujuan yang sama sekali tidak berbeda. Namun sebagian lagi berpendapat itu sudah bukan kapal Theseus lagi karena ia telah kehilangan komponen aslinya. Masalah identifikasi inilah yang membuat manusia menjadi inti dari sebuah masalah selama berabad-abad, baik dalam hal diskriminasi, pengabaian, kesetaraan, dan lain-lain. Apa yang membuat manusia dinilai menjadi manusia ketika perbedaan menyeluruh di penjuru dunia? Jika manusia dinilai hanya dari ras, gender, agama, suku, dan bahasa saja, tanpa memandang apa yang menjadi tujuan hidupnya, lalu bagaimana kita akan sampai pada tujuan utopia untuk mendapatkan kesetaraan? Karena siapapun dari ras, gender, agama, dan suku manapun, jika dia berbuat jahat, maka dia tetaplah jahat. Seorang pejabat yang melakukan korupsi, maka dia tetaplah jahat. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Yang kemudian menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang tentu kemudian berimplikasi juga kepada kerugian perekonomian negara. Karena membangun diskriminasi berbasis apapun tetaplah suatu bentuk kejahatan yang tidak selaras dengan keadilan. Konsekuensinya hak-hak dasar manusia harus diberikan sepenuhnya. Sehingga jika ada manusia yang kehilangan tujuan jiwa sucinya dengan berlaku diskriminatif, maka ia sudah tidak lagi menjadi manusia. Menurut kalian, apa yang membuat manusia dinilai menjadi seorang manusia? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya
Artinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia.